Selamat pagi semuanya. Di sini saya Laurentius akan membahas materi IPS tema 3 yakni tantangan pembangunan Indonesia. Indonesia akan berusia 100 tahun pada tahun 2045. Siapkah kita jadi negara maju atau masih terjebak masalah yang sama? Semua tergantung pada arah pembangunan hari ini dan peran generasi muda kita. Bagaimana pembangunan Indonesia di era Orde Lama? Pembangunan Indonesia di era Orde Lama terjadi pada tahun 1945 hingga 1966. Saat itu, Indonesia berada dalam fase awal kemerdekaan dengan fokus utama pada kedaulatan ekonomi dan politik yang berdikari. Kebijakan yang diterapkan bertujuan untuk memperkuat identitas nasional serta mengurangi ketergantungan pada pihak asing. Pembangunan di era Orde Lama terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama ada awal kemerdekaan, terjadi pada tahun 1945 hingga tahun 1950. Fase kedua ada demokrasi liberal, terjadi pada tahun 1950 hingga 1959. Dan fase ketiga adalah fase demokrasi terpimpin, terjadi tahun 1959 hingga 1965. Lalu, bagaimana dengan pembangunan di era Orde Baru? Pada masa Orde Baru, pembangunan di Indonesia difokuskan pada stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan modernisasi, dengan tujuan mencapai kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang terencana dan terstruktur. Pemerintahan di bawah Presiden Soeharto menerapkan kebijakan yang lebih stabil dibandingkan masa Orde Lama, meskipun pada akhirnya mengalami kemunduran akibat berbagai permasalahan internal dan eksternal. Ada beberapa permasalahan pembangunan pada masa Orde Baru. Yang pertama ada sentralisasi kekuasaan. Kekuasaan terpusat pada Soeharto, didukung oleh ABRI dengan dui fungsi ABRI, dengan demokrasi yang dibatasi. Dan yang kedua ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi merajalela, kolusi dengan pengusaha besar, dan nepotisme dalam birokrasi. Dan yang terakhir ada ketimpangan pembangunan. Pembangunan terfokus di Jawa dan kota besar, menciptakan kesenjangan dengan daerah lain. Bagaimana pembangunan Indonesia di masa reformasi? Apakah tetap sama atau sudah berubah? Pembangunan Indonesia di era reformasi dimulai pada tahun 1998 setelah tumbangnya Presiden Soeharto. Periode ini merupakan periode terpenting yang mencatat perubahan signifikan dalam berbagai sektor. Era reformasi ditandai dengan transisi dari pemerintahan yang sangat otoriter ke pemerintahan yang lebih demokrasi, yang memengaruhi banyak aspek kehidupan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ada beberapa kebijakan pembangunan di era reformasi. Kebijakan yang pertama adalah desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan yang kedua adalah pemberantasan korupsi. Dan kebijakan yang terakhir atau kebijakan yang ketiga adalah pembangunan infrastruktur. Yang pertama ada PDB. PDB atau Produk Domestik Bruto adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara atau wilayah dalam periode tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. PDB digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur kinerja ekonomi di suatu negara atau wilayah dan tingkat kemakmuran penduduknya. Pada tahun 2025, Indonesia berada di peringkat ke-15 dunia berdasarkan nilai PDB nominal. PDB Indonesia sebesar 1,49 triliun dolar Amerika. Yang kedua ada IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. IPM adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia dalam suatu wilayah atau negara. IPM mencerminkan bagaimana penduduk dapat menikmati hasil pembangunan dari 3 aspek dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak.
Berdasarkan data di tahun 2024 yang dirilis oleh UNDP, IPM Indonesia berada dalam kategori tinggi dengan nilai 75,02 dengan urutan 112 di dunia. Indonesia punya potensi yang luar biasa, sumber daya alamnya melimpah, dan bonus demografinya 70% usia produktif. Tapi, apakah kita benar-benar memanfaatkannya, atau hanya terjebak dalam ketidakpastian? Tantangan Indonesia untuk menjadi negara maju. Untuk mencapai negara maju, Indonesia harus mencapai pendapatan per kapita di atas $13.000 per tahun. Berdasarkan klasifikasi Bank Dunia, saat ini pendapatan per kapita Indonesia masih berada di kisaran 4.500 hingga 5.000 dolar. Artinya, masih ada jarak yang harus ditempuh dan ada beberapa tantangan besar yang harus diatasi. Di antaranya adalah: yang pertama, ada korupsi yang sangat sistematik. Korupsi adalah tantangan terbesar bagi bangsa ini. Korupsi hampir menggerogoti semua sektor dan melemahkan institusi. Lebih dari 477 triliun uang negara hilang akibat korupsi. Namun, sebagian besar pelaku hanya dihukum ringan dengan rata-rata 6-8 tahun penjara. Akibatnya, pembangunan terhambat dan kepercayaan publik serta investor terus menurun. Yang kedua, kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang rendah. Yang ketiga, ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang keempat, birokrasi dan regulasi yang sangat rumit. Yang kelima, ketergantungan komoditas. Ada beberapa upaya Indonesia untuk menjadi negara maju. Yang pertama adalah pembangunan infrastruktur. Pemerintah secara agresif membangun infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan kereta cepat untuk memperlancar konektivitas antar wilayah dan menurunkan biaya logistik. Infrastruktur yang kuat diharapkan bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memeratakan pembangunan. Yang kedua ada transformasi ekonomi. Indonesia sedang berupaya keluar dari ketergantungan pada ekspor komoditas mentah menuju industri berbasis nilai tambah seperti manufaktur, digital, dan energi terbarukan. Pengembangan kawasan industri dan hilirisasi sumber daya alam menjadi prioritas utama dalam mendorong kemandirian ekonomi. Yang ketiga adalah digitalisasi dan inovasi teknologi. Indonesia mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk layanan publik, UMKM, dan sistem keuangan. Pengembangan ekosistem startup dan investasi di bidang riset serta teknologi menjadi bagian dari upaya membangun ekonomi berbasis pengetahuan. Negara maju tak datang begitu saja, dibutuhkan komitmen, strategi jangka panjang, dan keberanian untuk memberantas korupsi yang telah merugikan bangsa ini. Indonesia punya segalanya untuk maju, tapi semuanya akan sia-sia kalau kita terus dibelenggu oleh korupsi yang merajalela dan kebiasaan buruk seperti menyontek yang mendarah daging, dan tawuran, dan lain-lain.